kenapa kita sering lengah atau kita sering mengabaikan seolah-olah nanti di akhirat itu nggak ada tuntutan persatuan gitu loh. Apa buktinya kita ini adalah dari kumpulan atau dari persatuan orang-orang yang beriman? Salah satunya ya bahasa. Sama ketika kita bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Oke, kita berhidup berbangsa saja penting ada bahasa persatuan. Kenapa kita berbicara nanti sampai pada akhirnya kita dikumpulkan di satu tempat, di mana di tempat itulah kita nanti mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kok kita mengabaikan nanti di sana pakai bahasa apa ya? Gitu. Ya pakai bahasamu sendiri saja katanya. Itu kan kata manusia. Tetapi kalau kita gali lagi, seperti saya, di dalam Alkitab itu ada nggak perintah ataupun ada nggak dalil yang mengatakan nanti itu menggunakan bahasa ini. Sehingga di situ kelihatanlah saya, identitas saya, bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Kelihatanlah nanti di sana itu, dari bahasa yang saya gunakan saja, oh itu dia pengikut Yesus. Kelihatan nanti ketika saya berbahasa itu, oh itu pengikut Nabi Musa. Oh itu pengikut Nabi Yesaya. Oh itu dia itu pengikut Nabi Elia. Kelihatan dari situ, karena itu identitas. Nah, seperti disampaikan oleh Bang Aristo tadi, ketika pergi ke satu tempat saja, atau jangan itulah, kalau kita mau di dunia internasional itu menggunakan bahasa Inggris, jadi kita harus paham bahasa Inggris, gitu ya. Ketika kita masuk ke dunia diplomatik itu atau lingkungan diplomatik itu menggunakan bahasa Latin, harus menguasai bahasa Latin. Lalu pertanyaannya, di akhirat ya atau di surga itu nanti kita harus menguasai bahasa apa? Ada begini Bang Bob, ada begini ya. Kalau kita secara etimologi bahasa itu apa? Bahasa itu kan identitas sebuah bangsa atau identitas sebuah kaum begitu kan? Bahasa itu. Nah ini Al-Quran pun menjelaskan di dalam Quran surat Ibrahim seperti itu. Bahwasanya Allah berfirman, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Nah ya, ini kan ciri dari bahasa itu bisa menandakan ciri kaumnya siapa kita ini gitu kan. Nah pada saat Allah mewahyukan firman-Nya kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina atau di Gunung Sinai, itu menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, itu dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Nah seperti itu. Nah kemudian ada pentingnya, apa pentingnya kalau misalkan kita menggunakan hadis ya, atau tentang riwayat daripada sabda daripada Rasulullah mengenai bahasa ini ada pentingnya juga, terkait ini dengan terkait juga dengan kita saat ini seperti itu kan Bang Bobson. Bahasanya pada saat orang-orang memperkenalkan Zaid kepada Rasulullah, bahwa Zaid ini adalah seorang yang sangat pintar sekali dalam hal sangat luar biasa sekali dalam hal hafalan seperti itu. Dalam waktu yang sangat singkat saja Zaid mampu menghafal 10 surah. Lalu Rasulullah kagum begitu kan. Rasulullah kagum dengan kemampuan Zaid ini, dan kemudian Rasulullah memerintahkan Zaid nih untuk mempelajari bahasa Yahudi, kitab-kitabnya orang Yahudi, untuk mempelajari bahasanya orang-orang Yahudi. Karena Rasulullah menyampaikan begini, pada saat saya menyampaikan ya firman Allah dengan menggunakan kitab saya Al-Quran, tentunya dengan berbahasa Al-Quran, niscaya orang-orang Yahudi ini tidak akan pernah percaya sedikit pun. Nah makanya Zaid menghafal kitab Yahudi itu, menghafal bahasa Yahudi hanya dalam waktu 15 hari, maka Zaid menguasai. Akhirnya apa? Zaid inilah yang menyampaikan apa yang
Rasulullah ajarkan tentang apa-apa kepada orang-orang Yahudi ini, ya, tentang ayat-ayat yang ada di dalam ayat Al-Quran kepada orang Yahudi ini, seperti itu. Jadi ini yang terjadi saat ini, kalau pandangan Umi ya, pada saat kita menyampaikan isi Al-Quran, menyampaikan firman Allah kepada orang-orang yang tidak percaya, bahkan yang menolak firman Allah itu, maka boleh menggunakan kitabnya dengan bahasa kitabnya itu. Nah itu kan yang selama ini juga banyak dipertanyakan, boleh nggak sih Mi kalau kita mempelajari kitab Yahudi? Boleh nggak sih Mi kalau kita mempelajari Bible? Oh boleh sekali, bahkan Rasulullah pun dulu begitu. Karena belajar dari pengalaman Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Akhirnya Rasulullah meminta Zaidlah yang mempelajari kitabnya orang Yahudi yang berbahasa Hebrew. Maka Zaid ini dia sangat pandai sekali berbahasa Hebrew, kayak begitu. Betul nggak kayak gitu, Bang Aristo? Kurang lebih ini kisahnya? Iya, betul itu. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah para sahabat, ya, memang betul seperti itu. Ada beberapa sahabat yang oleh Rasulullah disuruh untuk mempelajari bahasa. Karena bahasa itu sangat penting untuk kemudian mereka berdakwah. Dan bahkan para sahabat itu ada yang kemudian sampai ke Indonesia. Ya, kita sebut saja satu nama, misalnya berbicara tentang Jawa Barat, Wali Songo. Wali Songo itu ulama yang sangat dikagumi dan dijadikan wali, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di mana ketika dia masuk ke Indonesia dari negeri Pasai, kalau saya nggak salah, kemudian dia masuk ke Cirebon, yang akhirnya kemudian sekarang dikenal sebagai nama Cirebon atau Cirebon, begitu kan sejarahnya. Nah, mereka bahkan bisa berbahasa wilayah setempat, mereka bisa berbahasa Indonesia mungkin, sehingga kemudian mereka bisa berdakwah. Tetapi maksudnya di sini, memang bahasa itu sangat penting. Kita datang ke luar negeri, oh enggak, saya ini orang Sulawesi, kamu harus ikut saya, karena saya orang Sulawesi. Enggak bisa. Syarat kamu datang ke negara saya, kamu harus bisa bahasa Inggris, kalau enggak boleh. Kan gitu. Nah, makanya kemudian bahasa itu menjadi penting. Sehingga di dalam Al-Quran, bahasa Arab itu, apapun bahasamu, apapun bangsamu, dari manapun kamu datang, kamu harus mengikut aturan saya. Bahasa yang kamu gunakan adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Tidak boleh ditawar itu, harga mati. Nah, begitu juga dengan bicara dengan dunia internasional. Kamu Indonesia boleh, kamu dari Rusia boleh, kamu dari Afrika boleh, kamu dari Brunei Darussalam boleh, kamu dari negara Cina boleh. Tapi ketika kamu hadir di sini, kamu harus berbahasa Inggris. Dan itu tidak boleh ditawar. Sebuah keharusan yang harus kita patuhi. Betul. Ya, sederhananya. Kalau berbicara dunia saja seperti itu, apa mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu? Kan begitu. Betul. Saya tidak panjang, di sini sudah hadir Bang Dewa, ahli bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Dewa ahli bahasa wabarakatuh. tubuh, Bang Aristo. Iya, tahu aja. Selamat malam menjelang pagi, Bang Bob, menuju sore hampir siang. Sehat Bang Bob ya? Sehat selalu. Nah, ini berbicara mengenai soal bahasa ini ya. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan, tetapi adanya di dalam hadis. Walaupun dia umat muslim sekalipun, umat kafir sekalipun, ketika nanti di akhirat nanti kita menggunakan bahasa Arab. Itu sudah pasti. Pada saat kita perpindahan alam, kita tahu di dalam Islam ada 5 perpindahan alam. Yang pertama itu masuk kita ke alam ruh. Yang kedua kita masuk ke alam rahim.
Yang ketiga, kita masuk ke alam dunia. Yang keempat, kita masuk ke alam kubur. Dan yang terakhir, alam akhirat, yaitu surga dan neraka. Bagaimana nanti ketika kita di surga, di alam akhirat? Pertanyaannya jelas, man rabbuka. Siapapun itu, baik itu muslim ataupun kafir sekalipun, menggunakan bahasa Arab. Kan ada yang menanyakan, kami ketika di dunia kami tidak bisa. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah mengatakan kun fayakun bisa? Bisa semua. Apa sulitnya? Semua mudah. Itulah di dalam Islam. Sementara di ajaran-ajaran yang lain, bahasa ini tidak diajarkan sama sekali. Kalau misalkan tahu umat Kristen itu menggunakan kitab sucinya bahasa Yunani, kami kami sebagai umat Muslim akan menyangka kalau di akhirat itu bahasa Yunani. Tetapi karena bahasa Yunani tidak dipergunakan, mereka mempergunakan bahasa terjemahan, jadi kita juga bingung gitu kan. Kalau di Islam, kami jelas ada petunjuknya kami. Bahasa Arab yang digunakan gitu. Itu ya, Bang Bob. Itu sedikit dari Muslim seperti itu. Dan kalau misalkan tidak bisa, kami tidak mempelajari bahasa Arab. Bagaimana dengan Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan bisu? Apakah tidak bisa berbicara juga ketika di akhirat? Bisa. Bisa berbicara. Yang buta apakah tidak bisa melihat juga? Bisa. Bisa melihat. Dan disinilah salah satu keadilan Allah ya. Walaupun di dunia itu Allah itu hanya keadilan Allah itu cuma 1%. Cuma 1%. 99%-nya Allah tuntaskan nanti di akhirat. Manusia adil, tetapi manusia tidak bisa yang namanya maha adil. Dan keadilan Allah 1% itu, ketika Allah menciptakan yang namanya manusia ke dunia, belum ada catatan dalam sejarah manusia itu dilahirkan dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli. Tidak ada. Tolong cari, satu aja, tidak ada. Ini adalah membuktikan ketika orang itu tuli, dia bisa melihat, artinya dia bisa melihat kebesaran Allah. Dia bisa melihat atas ciptaan-ciptaan Allah. Ketika orang itu dilahirkan sama Allah dalam keadaan buta, dia bisa mendengar yang namanya firman-firman Allah. Ini keadilan Allah. Walaupun cuma 1%. Begitu Bang Bob. Apalagi ya, Dewa lupa lagi tadi. Lupa Dewa. Itu ada di dalam hadis Bang Aristo. Ada di dalam hadis. Iya, betul. Kita pemersatu kita bahasa Arab. Betul. Walaupun orang kafir tetap pakai bahasa Arab. Ketika sekarang kita perpindahan alam, ya bentar sedikit. Perpindahan alam ke alam kubur, pertanyaan kita man rabuka, man nabiyuka. Itu sudah jelas di dalam Islam. Ya silakan lanjut. Iya. Jadi gini ya, ini pernyataan Bang Dewa itu membuka alam sadar saya. Kalau ada orang beralasan misalnya, oh saya tidak bisa baca Quran, saya tidak bisa bahasa Arab. Saya bukan orang Inggris, tapi saya bisa berbahasa Inggris walaupun hanya sedikit. Nah, banyak misalnya, ada orang-orang dari tanah Sunda. Saya ikut itu, saya subscribe channelnya. Dia orang Bandung yang hidup di Inggris, kemudian dia punya anak dan punya istri tinggal di sana. Pasnya dia berbahasa Inggris. Nah, bahkan seluruh suku yang ada di Indonesia ini banyak yang sangat fasih berbahasa Inggris. Padahal mereka orang Inggris. Nah, pertanyaan yang timbul, kalau dia bukan orang Inggris, tapi dia bisa berbahasa Inggris, dari mana itu? Masa kita bukan orang Arab, tapi kita tidak bisa membaca Quran? Misalnya gitu. Saya bukan orang Arab. Kan? Saya bisa, saya hafal separuh dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Salah. Salah, weh. Salah. Ada yang kelewat. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila bil goibi wa yuqimunas. Di seterusnya wa minan nasi may yaqulu amana. Jadi saya hafal gitu. Artinya gini, saya bukan orang Arab, tapi saya bisa baca Quran. Dari mana? Belajar. Betul. Kan gitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kemudian kita katakan kita tidak bisa. Kalau sebuah negara saja mengeluarkan aturan, kamu datang ke negara saya boleh, tapi kamu harus bisa berbahasa saya. Akankah kita beralasan saya tidak bisa baca Arab,
Karena saya bukan orang Arab. Nggak logis itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Hasan Al Bantani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Bob. Assalamualaikum ikhwan fillah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar Umi luruskan dulu dari Faisal, alam barzah nggak dihitung. Ya alam kubur itu adalah alam barzah. Alam barzah itu ya dia sekat antara alam dunia dengan yaumul akhir, itulah alam barzah. Ya atau alam kubur, alam barzah itu. Iya betul. Tadi Bang Jadi Dewa menggunakan alam kubur itu ya alam barzah. iya, setelah nanti di alam Sebelum kita kubur yaumul akhir, ya betul. masuk alam Baru akhirat, artinya surga neraka itu. ya yaumul akhir ya. Jadi kalau Bang Dewa pakainya bahasanya bahasa yang lain selain daripada itu atau sinonimnya. Alam kubur, alam barzah. Terus Bang Dewa barusan mengatakan alam akhirat itu yaumul akhir. Nanti setelah yaumul akhir yaumul mizan, ya. Setelah yaumul mizan baru nanti akhir daripada semua kehidupan manusia itu di sana. Mohon izin berbicara ikut nimbrung. Iya, Silakan, silakan. silakan Kang Guntur. Iya, Masya Allah Umi. Syukran wa jazakillah khairan katsira. Begini ya. Ini tadi pembahasan tentang bahasa ya. Bahasa langsung aja ya ke para penduduk jannah ya, ahli surga. Bahasa yang digunakan itu apa gitu kan? Secara nas ya, memang tidak pernah ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis bahwa bahasa yang dipergunakan oleh penduduk jannah di sana itu adalah bahasa Arab gitu ya. Karena nas-nas yang ada di sana itu tidak pernah muncul gitu ya, tidak ada gitu ya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Adapun keberadaan bahasa Arab ini disinyalir dikatakan bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa penduduk jannah itu berupa hadis mauquf yang sanadnya hanya sampai kepada para sahabat. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sampai kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi artinya begini, hadis mauquf memang sebenarnya dalam berhujjah gitu ya, dalam berhujjah itu memiliki satu kelemahan ya, karena itu hanya perkataan sahabat dan tidak bersandar kepada perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja di sini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwasanya memang kenapa sahabat itu mengatakan demikian, karena memang bahasa Arab ini adalah sebuah kunci untuk menjadi penduduk jannah, pengantar. Betul tadi kata Bang Dewa katakan bahwa nanti kita akan dipertanyakan, mendapat pertanyaan di sana. Dan memang ya dengan bahasa seperti itu, marrabbuka gitu kan, ya, manabiyuka seperti itu. Nah, artinya begini, implikasinya adalah bahwa kalau saja di dunia ini kita buta sama sekali dengan bahasa Arab, maka apakah mungkin kita nanti akan memiliki jawaban ketika ditanya seperti itu? Begitu. Dan kalau di dunia ini kita sama sekali buta huruf dengan bahasa Arab, ya, apakah mungkin kita memiliki keimanan yang akan memasukkan kita kepada jannah? Jelas nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya ada keimanan seseorang yang hanya berdasarkan dari bahasa terjemahan, kan repot gitu ya. Oh mohon maaf Bang Bob, bukan artinya bukan itu ya. Tapi emang ini kenyataannya, realitasnya seperti itu. Itu. Makanya Al-Quran ini senantiasa terjaga kemurnian dan keasliannya dengan bahasa Arab. Karena setiap umatnya yang mengimani Al-Quran dan hadis ini harus wajib ini memahami bahasa Arab. Dan ini adalah sebuah kunci untuk kita semua agar menjadi penduduk jannah.
Lalu ada juga sahabat yang mengatakan bahwa bahasa penduduk neraka itu adalah bahasa Persia. Nah, ya, firman kosakata firman itu dari bahasa Persia. Ya itu dia, gitu. Jadi sekarang kita pikir baik-baik, ya. Yang masih kerap kali berdasarkan keimanan ini dengan bahasa terjemahan, berpikirlah kembali. Apakah dengan bahasa terjemahan ini bisa mengantarkan kita kepada jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umat Islam yang belum mahir untuk berbicara ataupun memahami bahasa Arab, maka Allah akan mudahkan untuk itu. Yakin, kita akan bisa semuanya. Bang Aristo, buktinya alhamdulillah bisa membaca tulisan bahasa Arab. Bahkan mungkin bisa menulis bahasa Arab sekalipun. Dan lain-lain sebagainya. Jadi artinya betul ya, bahasa Arab ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat nanti. Jangan anggap sepele. Kita punya anak, harus masukkan anak kita pendidikan bahasa Arab khusus itu, karena itu untuk kehidupan dia di dunia dan di akhirat kelak. Itu bahasa Inggris, bahasa yang lain-lain sebagainya itu selain daripada bahasa Arab, itu hanyalah sebagai bahasa untuk berkomunikasi di dunia. Tapi untuk berkomunikasi dengan pencipta kita dengan makna yang 100%, kita harus mampu bisa berbahasa Arab agar kita mampu berkomunikasi dengan pencipta kita di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Iya, terima kasih Pak ya. Di dalam di dalam surah Yasin Pak, ayat 58. Silakan dibuka Bang Aristo. Lagi pakai HP saya ini, Bang Dewa. Nah itu Iya, Dewa juga sama lagi ini. apa ya Bang Dewa itu di Quran surah Yasin ya, betul. Dikatakan Ya, salam. di situ. Ya, Betul. Allah mengucapkan salam kepada penduduk, kepada umat muslim yang masuk surga dalam bahasa Arab. Oh, Di itu sini- saya hafal itu. Saya hafal ayatnya itu, Bang Dewa. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, Ya. saya hafal itu ayatnya itu. Ya. Dan Dewa pun di sini harus mencari ya. Harus mencari di sini hadisnya. Ini aduh ya Allah, bukunya tebal banget Bang Resto. Dewa sih sudah baca semua ya. Sudah baca semua, begitupun bahasa di sini dijelaskan. Cuma Dewa harus mencari Bang Resto. Pusing nyarinya. Sumpah ini kalau dijelasinnya. Bukunya terlalu tebal. Masya Jadi Allah. begitu ya penjelasannya. Kita ada petunjuk Bang. Alhamdulillah kita diberikan yang namanya petunjuk. Dalam pemersatu di akhirat nanti, di surga nanti, kita menggunakan bahasa apa? Petunjuknya ada, dijelaskan semua di dalam hadis. Alhamdulillah Pak. Gitu Pak ya. Bahkan ketika yang namanya umat muslim masuk ke dalam surga, Allah langsung mengucapkan salam dalam bahasa Arab. Bukan dalam bahasa Inggris. Bukan. Sesuai dengan apa yang Dewa katakan, walaupun kita tidak bisa sekalipun bahasa Arab ketika di dunia, apa sulitnya bagi Allah? Di sini dijelaskan secara rinci. Ketika Allah berkata, kun fayakun bisa, apa yang sulit? Semua bisa. Baik umat muslim ataupun umat kafir sekalipun, tetap mereka menggunakan pemersatunya bahasa Arab. Karena Al-Quran diperuntukkan bukan untuk orang Arab saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Tidak ada di dalam Al-Quran, wahai orang-orang Arab, tidak ada. Di dalam Al-Quran jelas, wahai seluruh umat manusia, hai Bani Adam, wahai kaum munafik, wahai kaum musyrik, wahai kaum kafir. Tidak dijelaskan sama sekali, wahai orang-orang Arab, tidak ada. Pemersatu adalah Islam. Gitu Pak ya. Silakan lanjut. Nanti Dewa carilah ya. Ya, ini kita sharing saja. Itu dari analisa saya, dan alhamdulillah kalau kemudian analisa saya itu mungkin mengetuk pikiran teman-teman yang menyimak. Karena memang pasti analisa saya mengukur dan mencari sebuah kebenaran itu. Kebenaran yang saya maksud ya. Tidak bermaksud mengatakan bahwa keimanan orang itu tidak benar gitu. Ini
pencarian saya. Maka tadi saya ngotot ketika agama itu disandarkan dengan bahasa Sanskerta. Bahkan wallahi saya pernah tanyakan ini ke Prof. Manhem Ali. Walaupun sebenarnya dia tidak setuju dengan pendapat saya bahwa bahasa yang tertua itu adalah bahasa Arab. Gitu. Karena beliau dari sisi ilmu akademis. Ya, gitu. Jadi saya juga. Nah, tapi saya hakul yakin dengan apa yang saya sampaikan. Karena itu berdasarkan pencarian saya. Jadi maksud pencarian saya begini, oh begitu ya. Kalau bahasa tertua itu menurut yang saya ketahui, bahasa Arab. Wajar kemudian kalau Allah itu menutup para nabi dari kalangan bangsa Arab. Jadi dibuka dengan, misalnya ya, ini bahasa saya ya, dan orang pasti tidak akan setuju dengan bahasa saya, tapi ini kan analisa saya. Oh, manusia dibuka dengan Nabi Adam yang datang dari sorga dengan bahasa Arab, wajar kalau kemudian Nabi ditutup dengan Nabi Muhammad, di mana dia orang Arab dan bangsa Arab. Kemudian kita... Bang Resto, potong dikit. Ya. Di sini di hadis dijelaskan bahasa yang digunakan sama Nabi Adam alaihissalam itu bahasa Arab di surga. Nah tuh, Di sini kan? dijelaskan. Bahasa Suryani. Tapi kalau Umi Umi sendiri setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Kang Guntur tadi ya. Mungkin kita ya sebagai Muslim ini pernah mendengar atau membaca ya artikel-artikel atau hadis seperti itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa bahasa Arab adalah di akhirat itu menggunakan bahasa Arab. Menurut beberapa ulama ya, itu juga hadis tersebut itu masih dalam, sebetulnya gini, tidak ada pijakan. Pada hakikatnya kita tidak tahu bahasa apa yang akan Allah gunakan untuk berkomunikasi saat kita di akhirat atau pada hari kiamat. Kita juga tidak tahu bahasa apa yang didengar oleh para makhluk ketika mereka berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Sebenarnya Allah sendiri tidak menceritakan hal itu sama sekali. Demikian juga dengan Rasulullah tidak pernah menceritakan. Ya, tidak ada riwayat yang sahih dalam bahwa di dalam tadi yang dikatakan Kang Guntur bahwa nanti penduduk neraka akan menggunakan bahasa Persia. Bahkan ada yang mengatakan menggunakan bahasa Suryani karena bahasa Suryani dianggap bahasanya Nabi Adam, terus bahasa Suryani juga nanti ini keturunan dari bahasa-bahasa yang lain. Itu tidak ada. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Allah ini berkomunikasi dengan bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan untuk penduduk neraka berkomunikasi dengan tadi yang ini itu sebetulnya tidak ada pijakan yang kuat. Tidak memiliki dasar pijakan baik secara logika maupun dalil yang sahih itu belum ada. Kalau kita pelajari dari periwayatan hadis itu. Nah, makanya kenapa? Oleh karena itu masalah bahasa akhirat ini sebaiknya gitu kan, sebaiknya itu jangan terlalu banyak dipertanyakan. Kita pasrahkan sama Allah, kita pasrahkan ya kepada Allah. Karena Allah yang paling tahu dan yang paling terbaik. Nah, seperti itu. Sebetulnya tidak ada pijakan kalau kita baca dari hadis-hadis itu tadi yang sudah Kang Guntur sampaikan, ada benarnya juga. Seperti itu. Jadi ada memang hadis, tapi hadis itu Dewa potong, kurang Dewa kuat. potong dikit. Dewa potong sedikit. Salam 4 rakaat. Silakan yang nonton, kalau yang masuk sholat asar, silakan laksanakan sholat asar ya. Kerjakan dirikan sholat ya. Jangan lupa ya. Dewa juga izin pamit ya, Bang Resto ya. Di sini masuk asar. Kepada Ikhwan Billah, tinggalkan dulu kalau sudah memang masuk sholat. Nanti masuk lagi setelah sholat. Ya, sholat. Jangan malu, jangan bikin malu. Ya, gitu aja dari Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya juga pamit izin sholat. Tapi sebelum saya tutup mungkin ada closing mungkin. Ya, saya persilakan dari Bang Bob mungkin. Mungkin Bang Bob jauh dari perangkat. Ya, mungkin dari siapa? Ya, closing dari saya Bang ya. Oke. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Oke, nah itu aja Bang closing dari saya Bang. Lanjut. Mungkin dari Ustadz Hasan, mungkin silakan.
Iya, mungkin sedikit kali ya. Jadi begini, di dalam Islam itu sudah jelas sandarannya, fondasinya, dan dasarnya. Itu sudah jelas ya. Baik itu misalnya kalau kita bersandar kepada hadis, maka di situ ada tingkatan hadisnya di sana. Ya, gitu ya. Dan apabila memang ada nasnya dalam Al-Quran, maka itu sudah mutlak, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi artinya begini, hanya Islamlah yang memiliki fondasi yang sangat kokoh dalam kehidupan di dalam dunia maupun untuk akhirat, gitu. Hanya itu. Jadi selain dari Islam itu nggak ada, begitu aja sih. Maka sangat beruntunglah bagi orang-orang yang sudah memeluk agama Islam karena sudah memiliki fondasi yang sangat kokoh untuk kehidupannya di dunia maupun kelak kehidupannya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya, mungkin Umi. Oke ya, terima kasih juga. Tapi mohon maaf tadi ya kalau misalkan pernyataan Umi, karena kita memang harus menyampaikan kebenaran. Dan insya Allah Umi juga next akan membahas ini. Kalau ini memang dianggap penting begitu Bang Aristo, supaya nanti tidak ada miss ya di antara saudara-saudara Muslim sendiri begitu. Insya Allah Umi akan bawakan juga nanti hadisnya, terus periwayatannya sampai kemana, seperti itu. Karena tadi ini yang menjadi pokok bahasan adalah bahasa, ya Umi juga mungkin nanti akan berbicara atau insya Allah akan meluruskan tentang bahasa ini. Kayak gitu aja dulu Bang Aristo. Di sini juga sudah masuk adzan asar nih. Terima kasih waktunya Bang Aristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga pamit. Terima kasih. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir di komal saya yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan banyak dan sedikitnya bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.